Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biva Sahari dari kelas manajemen 20A. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang materi yang akan dipelajari dari matkul akuntansi manajemen. Nah, baik, langsung saja. Yang pertama itu ada konsep dasar akuntansi manajemen. Adapun yang dikaji dalam konsep dasar akuntansi manajemen ini diantaranya itu ada 4. Yang pertama yaitu ada definisi akuntansi manajemen, yang kedua ada sudut pandang akuntansi manajemen, dan yang ketiga itu ada penggolongan informasi akuntansi manajemen, dan yang keempat yaitu tujuan umum informasi akuntansi manajemen. Nah, adapun definisi akuntansi manajemen menurut para ahli, yang pertama itu ada Ronald M. Copeland dan Paul E. Dessler. Mereka mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi akuntansi kepada internal manajemen yang bertujuan untuk perencanaan, proses informasi, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Yang kedua ada menurut Hansen dan Mowen. Akuntansi manajemen adalah proses mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, mengklarifikasi, dan melaporkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengambil keputusan. Nah, adapun sudut pandang akuntansi manajemen, yang pertama yaitu ada sebagai suatu tipe akuntansi. Nah, akuntansi manajemen merupakan sistem pengolahan informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi kepentingan pemakaian internal organisasi dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian. Yang kedua itu sebagai suatu tipe informasi. Nah, akuntansi manajemen merupakan tipe informasi kuantitatif yang menggunakan uang sebagai satuan ukuran yang digunakan untuk membantu manajemen dalam proses pengelolaan perusahaan. Adapun tipe akuntansi dari sudut pandang akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi. Yang pertama ada akuntansi keuangan. Nah, akuntansi keuangan ini merupakan tipe akuntansi yang mengolah informasi keuangan untuk memenuhi keperluan manajemen, puncak, dan pihak luar. Contohnya seperti neraca, perubahan modal, arus kas, catatan atas laporan keuangan. Yang kedua itu ada akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini merupakan tipe akuntansi yang mengolah informasi keuangan untuk memenuhi keperluan manajemen atau para manajer dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Nah, contohnya seperti laporan profitabilitas produk, laporan profitabilitas pelanggan, laporan kinerja manajer, atau disesuaikan untuk keperluan siapa? Contohnya seperti laporan profitabilitas produk, laporan profitabilitas pelanggan, laporan kinerja manajer, atau disesuaikan kebutuhan manajemen itu sendiri. Nah, adapun informasi dari sudut pandang akuntansi manajemen sebagai suatu tipe informasi. Nah, informasi ini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama itu ada informasi kuantitatif, dan yang kedua yaitu informasi non kuantitatif. Nah, informasi kuantitatif ini terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama itu ada informasi non akuntansi dan informasi akuntansi. Nah, informasi akuntansi ini terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama itu ada informasi operasi, informasi akuntansi keuangan, dan yang ketiga ada informasi akuntansi manajemen. Dan informasi akuntansi manajemen di sini pula dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama ada informasi akuntansi penuh, yang kedua ada informasi akuntansi diferensial, dan yang ketiga itu informasi akuntansi pertanggungjawaban. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu ada penggolongan informasi akuntansi manajemen. Informasi akuntansi manajemen dapat dihubungkan dengan 3 hal. Yang pertama ada objek informasi atau produk departemen, dan aktivitas. Yang kedua itu alternatif yang akan dipilih, dan yang ketiga wewenang manajer. Nah, objek informasi ini terdapat informasi akuntansi penuh, dan alternatif yang akan dipilih ini terdapat informasi akuntansi diferensial, dan yang ketiga wewenang manajer ini ada informasi akuntansi pertanggungjawaban. Nah, adapun informasi akuntansi penuh ini diartikan sebagai seluruh aktiva
seluruh pendapatan yang diperoleh dan atau seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek informasi. Nah, yang kedua ada informasi akuntansi diferensial. Nah, akuntansi diferensial ini adalah taksiran perbedaan aktiva, pendapatan dan atau biaya dalam alternatif tindakan tertentu dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lain. Adapun informasi akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting information. Nah, informasi akuntansi pertanggungjawaban ini adalah informasi aktiva, pendapatan dan atau biaya yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan umum informasi akuntansi manajemen. Nah, diantaranya itu yang pertama, menyediakan informasi untuk penghitungan biaya jasa, produk atau objek lainnya yang ditentukan oleh manajemen. Akurasi perhitungan biaya, produk atau jasa. Nah, yang kedua yaitu menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan kelanjutan, evaluasi, monitoring, efektivitas, dan efisien. Nah, yang ketiga itu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan atau pengambilan keputusan strategis. Yang selanjutnya itu ada model operasional atau sistem informasi akuntansi manajemen. Nah, model operasional ini terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada kegiatan ekonomi atau data operasi dan data keuangan, dan yang kedua pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, laporan, dan pengelolaan. Yang ketiga itu laporan khusus, laporan seperti laporan profitabilitas produk, laporan profitabilitas pelanggan, dan laporan kinerja manajer. Dari ketiga bagian tersebut diatur dari mulai pemasukan, proses, pengeluaran, dan penggunaan. Yang selanjutnya ada proses manajemen. Yang pertama didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Yang kedua ada mendeskripsikan fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh para manajer dan pekerja yang diberdayakan. Nah, yang ketiga yaitu pemberdayaan pekerja adalah pemberian wewenang kepada orang-orang operasional untuk merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan. Nah, yang selanjutnya ada perencanaan proses manajemen. Yang pertama ada aktivitas perencanaan. Aktivitas perencanaan ini ada formulasi terperinci dari kegiatan untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu. Yang kedua ada perencanaan mensyaratkan atau penetapan tujuan dan identifikasi metode untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya seperti dalam tujuan meningkatkan profit, dan kalau di metode ini peningkatan kualitas yaitu melalui pengurangan limbah, pengurangan komplain atau keluhan pelanggan, dan perbaikan produk. Yang selanjutnya ada pengendalian. Pengendalian merupakan aktivitas dari pihak manajerial untuk memonitor pelaksanaan dari perencanaan dan mengambil tindakan perbaikan yang dibutuhkan. Nah, yang selanjutnya pengendalian biasanya dicapai dengan menggunakan umpan balik atau feedback. Ini yaitu informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi atau memperbaiki langkah-langkah yang dilakukan dalam mengimplementasikan suatu rencana. Nah, contohnya seperti evaluasi terhadap proyek tertentu atau efisien atau tidak efisien. Yang kedua ada evaluasi terhadap hasil inovasi suatu produk, bisa jadi disukai atau tidak disukai ya. Dan yang ketiga yaitu laporan kinerja. Nah, laporan kinerja ini baik atau buruknya. Nah, dan yang terakhir yaitu ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan di antara berbagai alternatif. Proses pengambilan keputusan ini berkaitan erat dengan perencanaan dan pengendalian. Manajer tidak dapat membuat rencana tanpa mengambil keputusan. Manajer harus memilih di antara beberapa tujuan dan metode untuk melaksanakan tujuan yang dipilih. Contohnya seperti manajer memilih antara buat sendiri barang atau membeli. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.